Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aza Aulia Fauziani, mahasiswa Sastra Indonesia, Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang komunikasi verbal. Sebelum masuk ke pembahasan intinya, saya akan menjelaskan arti komunikasi itu sendiri. Komunikasi adalah proses penyampaian dan pertukaran pesan, informasi, gagasan, atau perasaan dari satu pihak ke pihak lain, sehingga tercapai pemahaman bersama. Pengertian komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan bentuk komunikasi yang paling dominan digunakan manusia karena keterkaitannya dengan bahasa sebagai alat penyampaian pesan yang sistematis dan dapat dipahami secara luas. Efektivitas komunikasi verbal tidak hanya ditentukan oleh penggunaan kata, tetapi juga oleh aspek lain seperti pemilihan diksi, intonasi, nada, serta kejelasan suara. Fungsi komunikasi verbal yang pertama itu untuk menyampaikan ide. Komunikasi verbal membantu seseorang menuangkan gagasan atau pemikirannya secara jelas agar dapat dipahami oleh orang lain. Fungsi yang kedua yaitu mengungkapkan perasaan. Bahasa lisan maupun tulisan dapat digunakan untuk menunjukkan emosi, seperti senang, sedih, marah, atau rasa peduli. Fungsi yang ketiga yaitu menyampaikan opini. Melalui komunikasi verbal, seseorang bisa memberikan pendapat, kritik, saran dalam interaksi sosial maupun formal. Dan fungsi yang keempat yaitu membagikan pengetahuan. Komunikasi verbal menjadi sarana utama dalam pendidikan, diskusi, maupun pertukaran informasi sehingga ilmu dapat diwariskan dan dipahami lintas generasi. Dan fungsi yang terakhir, yang kelima, yaitu membangun interaksi sosial. Tidak hanya transfer pesan, tetapi juga menjaga hubungan antar individu dan memperkuat ikatan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada arti dan makna kata dalam komunikasi verbal. Kata sebagai satuan bahasa terkecil memiliki arti yang dapat dipahami secara leksikal maupun kontekstual. Makna kata tidak hanya sesuai kamus, tetapi juga dipengaruhi oleh situasi budaya atau hubungan antar penutur. Khair membedakan makna kata menjadi leksikal dan gramatikal, sementara Kraft menekankan pentingnya memahami makna agar tidak terjadi salah tafsir. Makna kata juga bersifat dinamis dan tidak dapat berubah seiring perkembangan budaya, media, dan teknologi. Oleh karena itu, arti dan makna kata menjadi kunci efektivitas komunikasi verbal, sebab perbedaan pemahaman akan sangat mempengaruhi keberhasilan penyampaian pesan. Selanjutnya ada peran kata dalam membangun hubungan sosial. Kata memiliki peran penting dalam membangun dan menjaga hubungan sosial. Melalui kata, seseorang dapat menumbuhkan rasa saling percaya dan menciptakan interaksi yang harmonis. Penggunaan kata yang empatik, jujur, dan fleksibel, serta bahasa yang sopan dan penuh penghargaan akan memperkuat ikatan sosial. Dengan demikian, hubungan antar individu dapat terjalin lebih sehat, saling mendukung, dan saling menghargai. Kendala dalam penggunaan kata. Kendala ini salah satu hambatan utama dalam komunikasi, yaitu ambiguitas semantik. Ambiguitas ini terjadi ketika sebuah kata atau kalimat memiliki lebih dari satu arti yang mungkin, sehingga menimbulkan interpretasi ganda pada lawan bicara. Jika konteks tidak dijelaskan secara memadai, pesan yang dimaksud penutur bisa disalahpahami oleh pendengar. Pemahaman terhadap makna kata sangat bergantung pada kesepakatan kelompok atau budaya, sehingga jika tidak dipahami dengan benar, komunikasi dapat menimbulkan sebuah hambatan. Nah, selanjutnya ada peran intonasi, nada, dan kejelasan suara nih dalam komunikasi. Intonasi yang tepat dapat membantu pembicara memberi penekanan makna,
nada yang sesuai menciptakan nuansa emosional yang selaras dengan isi pesan, dan kejelasan suara menjamin pesan mudah dipahami serta diingat oleh pendengar. Nah, ketiga aspek tersebut itu ketika digabungkan dalam komunikasi verbal, maka komunikasi itu dapat berlangsung lebih efektif. Jadi peran intonasi, nada, dan kejelasan suara dalam komunikasi verbal itu penting. Selanjutnya ada jenis-jenis komunikasi verbal. Yang pertama ada komunikasi lisan yang dilakukan secara langsung menggunakan suara, seperti dalam percakapan, diskusi, ceramah, wawancara, maupun pidato. Selebihnya adalah interaktif dan memungkinkan umpan balik cepat. Tetapi kelemahannya bisa terjadi kesalahpahaman jika intonasi atau konteksnya itu tidak jelas. Jenis yang kedua yaitu komunikasi tulisan yang disampaikan melalui media teks seperti surat, artikel, laporan singkat, maupun email. Bentuk ini tuh lebih permanen dan bisa dibaca berulang kali, namun kurang menampilkan ekspresi emosional penulis. Kedua jenis komunikasi ini tuh sama-sama penting dan saling melengkapi dalam menyampaikan pesan secara efektif di berbagai situasi. Selanjutnya ada ciri-ciri komunikasi verbal. Nah, ciri-ciri yang pertama yaitu ada kejelasan. Pesan yang disampaikan dengan kata-kata yang mudah dipahami dan tidak menimbulkan tafsir ganda. Ciri-ciri yang kedua yaitu kesesuaian, yaitu pemilihan kata disesuaikan dengan situasi, tempat, dan lawan bicara. Misalnya, bahasa formal untuk dosen, bahasa santai untuk teman. Ciri-ciri yang ketiga yaitu ketepatan, yaitu informasi yang disampaikan harus benar dan sesuai fakta. Dan ciri yang keempat yaitu kesantunan. Nada bicaranya itu harus sopan dan menghormati pendengar. Dan ciri-ciri yang kelima yaitu konsistensi. Adalah pesan yang tidak berubah-ubah agar tidak membingungkan si penerima. Ciri-ciri ini eh, menentukan apakah komunikasi berjalan efektif atau justru menimbulkan kesalahpahaman. Selanjutnya ada unsur-unsur komunikasi verbal. Unsur-unsur yang pertama yaitu komunikator atau pengirim pesan. Pihak yang memiliki ide atau informasi untuk disampaikan. Unsur yang kedua yaitu pesan atau message. Ini isi dari komunikasi yang berupa ide, pikiran, ataupun informasi. Unsur-unsur yang ketiga yaitu ada media atau channel. Sarana yang digunakan bisa secara lisan, tulisan, ataupun media digital. Unsur yang keempat ada komunikan atau penerima pesan, yaitu pihak yang menerima dan menafsirkan pesan. Dan yang terakhir ada feedback atau umpan balik, yaitu respon dari penerima yang menunjukkan apakah pesan dapat dipahami. Dan yang terakhir yaitu ada konteks, adalah situasi sosial, budaya, dan lingkungan tempat komunikasi terjadi. Nah, setiap unsur ini harus berfungsi seimbang agar pesan tidak salah arti dan komunikasi itu dapat berlangsung dua arah secara efektif. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi komunikasi verbal. Yang pertama ada faktor budaya. Adalah perbedaan latar belakang budaya itu bisa mempengaruhi cara memahami makna kata, gaya bicara, dan sopan santun dalam berbahasa. Faktor yang kedua yaitu ada faktor psikologis, berupa emosi, suasana hati, dan kepercayaan diri seseorang memengaruhi gaya komunikasinya. Orang yang sedang marah cenderung berbicara keras dan agresif. Faktor yang ketiga yaitu faktor sosial. Status sosial dan hubungan antar individu menekankan pilihan bahasa. Misalnya itu berbicara dengan atasan akan berbeda dengan berbicara dengan teman sebaya. Faktor yang keempat ada faktor lingkungan, yaitu suara bising, jarak, dan kondisi tempat berbicara juga berpengaruh terhadap kejelasan suara. Selanjutnya ada etika dalam komunikasi verbal. Dalam komunikasi verbal ini tentunya memiliki etika. Yang pertama itu menggunakan bahasa yang sopan dan santun sesuai norma sosial. Etika yang kedua yaitu menghindari kata-kata kasar, menghina, atau menyinggung pihak lain atau lawan bicara. Dan yang ketiga ada mendengarkan dengan empati, tidak memotong pembicaraan orang lain. Yang keempat ada
menghormati perbedaan pendapat tanpa memaksakan pandangan pribadi. Dan yang terakhir ada menjaga kejujuran dan keaslian pesan tanpa manipulasi. Dengan menerapkan etika kelima tersebut, komunikasi tidak hanya efektif, tetapi juga memperkuat hubungan sosial yang sehat dan saling menghargai. Selanjutnya ada komunikasi verbal di era digital nih, di era sekarang. Perkembangan teknologi membuat bentuk komunikasi verbal ikut berubah. Kini, komunikasi tidak hanya terjadi secara tatap muka, tetapi juga lewat platform seperti chat, video call, email, atau media sosial. Namun, komunikasi digital sering kehilangan konteks nonverbal seperti ekspresi dan intonasi, sehingga berpotensi salah paham lebih tinggi oleh penerimanya. Beberapa cara menjaga efektivitas komunikasi verbal di era digital ini antara lain yaitu menggunakan bahasa yang sopan dan tidak berlebihan. Yang kedua, menghindari penggunaan singkat atau emoji yang membingungkan. Dan yang ketiga yaitu pastikan pesan tetap jelas meskipun tanpa ekspresi wajah. Nah, selanjutnya ada contoh penerapan komunikasi verbal. Yang pertama, contoh dalam lingkungan pendidikan, yaitu mahasiswa berdiskusi dengan dosen mengenai tugas kuliah. Di sini komunikasi verbal berfungsi menyampaikan ide, pertanyaan, dan berupa menjelaskan. Contoh penerapan yang kedua yaitu dalam lingkungan pekerjaan. Contohnya, pegawai melaporkan hasil kerja kepada atasan menggunakan bahasa formal dan jelas. Dan contoh penerapan yang ketiga dalam kehidupan sosial, yaitu seseorang menenangkan teman yang sedang sedih dengan kata-kata empati. Yang terakhir dalam dunia digital, contohnya berinteraksi melalui pesan singkat atau video call untuk menjaga hubungan jarak jauh. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Jadi, kesimpulannya komunikasi verbal ini sangat penting bagi efektivitas penyampaian pesan. Keberhasilan komunikasi ini ditentukan oleh pemahaman makna kata, pemilihan diksi yang tepat, serta kemampuan mengantisipasi kendala bahasa. Selain itu, penggunaan kata yang positif dan empatik serta aspek vokal seperti intonasi, nada, dan kejelasan suara berperan besar dalam memperkuat hubungan dan menciptakan interaksi yang harmonis. Cukup sekian pemaparan materi dari saya tentang komunikasi verbal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.